Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita bisa berkumpul di ruang kepala ini dalam rangka untuk melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Kebetulan Pak Herdi Agustina selaku pimpinan kepala sekolah sudah ada di tempat. Bapak ada waktu Pak ya? Insyaallah. Dan kita ini Insyaallah kita ada waktu. Jadi nanti kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan dari CGP ini, CGP Angkatan 6 terkait dengan wawancara yang merupakan tugas dari guru penggerak yang memang dianjurkan untuk menanyakan atau mewawancarai kepala sekolah. Jadi pertanyaan ini nanti akan diajukan oleh masing-masing kami. Mungkin saya nanti ada Pak Mat, nanti Bu Melinda, Bu Rinti, Bu Umar dengan Bu Imi nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak ada waktu? Iya. Siap. Kita mulai. Silakan dimulai. Ini pertanyaannya Pak. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur dan merasa berbahagia sekali bisa bertemu Bapak Ibu CGP yang ada di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan selama sebanyak 6 orang. Kegiatan ini tentu sebagian dari tugas dan tentunya bisa kita laksanakan di sekolah kita sendiri. Berkenaan dengan pertanyaan ini, tentu yang pertama tadi yang disampaikan Pak Yoyon, bagaimana cara mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah. Tentu sebagai kepala sekolah mengetahui atau mengidentifikasi ini tentu secara berjenjang. Biasanya hal-hal yang terjadi di kelas bisa melalui guru, bisa melalui bagian kesiswaan, melalui BK, ataupun yang terjadi secara langsung. Tentu hal ini diketahui sehingga sebaiknya sebagai kepala sekolah memang tidak harus menunggu apa yang terjadi di dalam etika itu. Bisa saja pernah mungkin saya langsung ke kelas-kelas, mungkin sekarang dengan cara media sosial menggunakan platform atau dengan grup-grup WA, mungkin ada yang terjadi di sekolah ini bisa kita identifikasi. Begitu barangkali yang sudah kita laksanakan di sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Jadi Bapak mengidentifikasi Pak? Betul. Ya, mengidentifikasi khusus karena tidak harus menunggu ada hal atau masalah terjadi, tapi bisa langsung ke kelas-kelas. Saya punya barangkali grup ketua-ketua kelas yang saya masuk di situ, ada grup-grup OSIS. Jadi semua dilema etika itu bisa lebih terpantau. Juga yang sudah terjadi kita tidak lanjuti. Gitu. Baik Pak, ini pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang untuk menentukan keputusan, tentu kita tidak bisa serta-merta saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan langsung. Tentu itu harus melalui langkah-langkah prosedur, kemudian mengetahui apa permasalahannya dari awal, apa yang terjadi mungkin, dan melibatkan teman-teman guru yang lainnya, terutama bagian PK, wali kelas, kesiswaan, dan mungkin kita akan melibatkan komite atau orang tuanya kita libatkan. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan pada saat itu. Kita melalui prosedur-prosedur atau langkah-langkah. Baik Pak, saya lanjutkan ke nomor 3. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi kalau bicara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, biasanya kita bukan saya sebagai kepala sekolah langsung berhadapan dengan permasalahan misalnya dengan siswa, tapi tentu kita memusyawarahkan atau mengambil informasi-informasi dari siswa-siswa, barangkali dengan siswa-siswanya yang lain, wali kelas, guru-guru yang pernah mengajar di situ, kemudian BK dan sebagainya. Itu kalau ini sudah meningkat atau agak lebih
perlu penyelesaian yang lainnya, orang tua tentu kita libatkan mencari informasi dan sebagainya. Contoh misalnya ada anak yang diminta di kelas sedang belajar, si guru sedang mengajar, anak diminta keluar karena orang tuanya mau membawa pulang untuk tidak akan sekolah lagi untuk membantu mencari nafkah karena tidak ada lagi membantu dari orang tuanya. Tentu orang tuanya memang perlu dibantu karena tidak ada lagi bisa membantu, tapi satu sisi siswa ini punya hak atau punya hak untuk terus mengikuti belajar. Jadi ada kewajiban kita, ada hal yang tuntut bagaimana menyelesaikan ini secara bijaksana. Tentu hal ini harus melibatkan semua unsur. Kita tentu melihat prosedur-prosedurnya atau langkah-langkahnya bagaimana ini bisa diputuskan. Tentu saya melihat apa yang menjadi permasalahan, apabila itu bisa kita bantu. Tidak bisa kepala sekolah seorang, tentu melibatkan guru-guru ataupun nanti komite sekolah kita libatkan bagaimana anak ini supaya bisa terus belajar. Orang tuanya bisa terus mencari nafkah juga. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu penanganan yang agak panjang dan luas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya ya Pak, ya. Dalam menghadapi dilema etika ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya, seperti yang saya katakan tadi, tentu kita tidak langsung bisa memutuskan karena itu barangkali tidak efektif bagi yang mempunyai masalah. Tentu kita menarik mulai dari akar permasalahannya apa, kemudian hal-hal yang di sekeliling dia apa, bagaimana menghadapi gurunya, bagaimana tanggapan ataupun catatan dari tim BK, tentu dengan orang tuanya informasinya bagaimana. Jadi terakhir tentu kita harus musyawarahkan. Intinya bukan keputusan sendiri kepala sekolah. Keputusan kepala sekolah itu berdasarkan masukan-masukan yang ada, musyawarah yang ada, tentu pengambilan keputusan secara bersama. Artinya keputusan itu bukan keputusan sekolah, tetapi keputusan seluruh warga sekolah. Nah, itu yang melalui musyawarah, walaupun tidak seluruh terlibat langsung, tetapi ada langkah-langkah yang melibatkan unsur-unsur yang terlibat untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Pak, melanjutkan dari Ibu Kriti tadi, kira-kira Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, jadi seperti contoh tadi, satu sisi anak ini diharapkan dan sangat dibutuhkan oleh orang tuanya membantu mencari nafkah. Di salah satu sisi, siswa ini tentu punya hak untuk tetap bersekolah dan kita punya kewajiban untuk membantu bagaimana siswa ini bisa tetap sekolah. Artinya saya tertantang bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Tentu dengan semua kemampuan sekolah ini kita berusaha bagaimana orang tua ini tetap bisa melanjutkan mencari nafkahnya dan siswa ini bisa sekolah. Contoh begini, siswa tentu kita lihat apakah dia bisa mampu terus sekolah ini dengan biaya-biaya yang ada. Bisa kita bantu dengan mengusulkan PIP, bisa mengusulkan melalui Basnas, bisa mengusulkan dari beasiswa-beasiswa dari alumni dan sebagainya. Nah, satu sisi orang tua ini kerjaannya apa? Kalau bisa kita bantu untuk mengerjakan di sekolah ini, tentu untuk membantu beliau untuk tentu mengarahkan bagaimana ada pekerjaan yang lain. Jadi kita kepala sekolah bukan hanya berkutat di sekolah ini saja, tapi secara umum harus mengetahui hal itu. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi seorang kepala sekolah. Ya, artinya bukan menyelesaikan guru yang tidak mengajar atau siswa yang nakal saja, tidak berkembang. Karena saya berprinsip kalau di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan
itu semua termasuk di dalam satu keluarga besar, baik itu siswa, orang tua di rumah, termasuk masyarakat di sekitar sekolah. Itu artinya sebagai seorang kepala sekolah memang merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi dilema katakanlah. Itu benar. Ya baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah mengambil keputusan di etika? Terima kasih. Barangkali untuk jadwal tertentu ini pertama tidak kita harus jadwalkan tertentu, tapi tentu barangkali di setiap kesempatan, di setiap momen-momen tertentu tentu kita punya keinginan atau waktu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang seperti yang saya katakan tadi. Itu sebagai contoh saja. Tentu di sekolah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang tentu pertimbangan-pertimbangan, karena ada satu dua sisi yang berbeda tapi memerlukan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kalau bahasa agama itu kan untuk kita mengurangi keputusan yang lebih banyak mudaratnya, lebih baik kita mencari yang manfaatnya walaupun itu berat ya. Misalnya kita pada saat rapat dewan guru, kita rapat wali kelas, mungkin di sekarang ini kan trennya tidak harus mengambil waktu, karena waktu ini kan banyak menyita waktu, tentu efeknya ada juga melalui media sosial kan kita bisa mengetahui apa yang menjadi hal-hal yang terjadi, kendala-kendala, dilema-dilema yang terjadi, misalnya melalui grup wali kelas. Apakah ada permasalahan di antara anak-anak kita? Artinya itu sudah meluangkan waktu kepala sekolah untuk mengidentifikasi masalah dilema-dilema masalah itu tadi. Artinya kalaupun mau ditetapkan waktu sedemikian rupa, tentu ada baiknya, tapi ada efek-efek yang lain juga. Iya, apakah Bapak memilih waktunya Pak, penyelesaiannya itu, ataukah di saat itu atau misalnya di esok harinya atau bagaimana Pak? Tergantung ke permasalahannya kan. Itu yang saya katakan tadi, tidak serta-merta kita harus memutuskan masalah itu. Harus menarik dari akar permasalahan, kemudian pertimbangan-pertimbangan. Misalnya pertimbangannya bagaimana di masyarakatnya. Kemudian kalau hal-hal tertentu, misalnya putusan kita bisa menjadikan itu bermasalah di masyarakat, kita jangan sampai permasalahan itu jangan sampai yang besar kita sekecil mungkin. Misalnya masalah media kan, itu kita harus menjaga itu supaya tidak sampai ke media. Kemudian yang paling ini lagi, jangan sampai bermasalah dengan hukum. Nah, tentu sehingga hal itu, suatu dilema etika ini atau moral ini terjadi, tentu kita memerlukan waktu katakanlah atau langkah-langkah yang perlu dilalui. Tidak serta-merta saat itu terjadi, saat itu kita putuskan. Tidak bisa sekarang, bukan tidak bisa, sebaiknya itu dilakukan dengan prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang tepat. Oh ya, jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan tadi sudah Bapak sampaikan ya, prosedurnya seperti apa. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, untuk selanjutnya mohon izin Pak, dari pengambilan keputusan tentang dilema etika itu, kira-kira adakah seseorang gitu, atau mungkin faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya, terima kasih. Seperti mungkin yang saya katakan tadi, selama ini yang saya alami untuk mempermudah melakukan keputusan yang saya lakukan, itu tentu harus melibatkan kawan-kawan yang lain, berjenjang, guru, wali kelas, BK, kemudian waka-waka. Juga kita terus berkomunikasi dengan pihak komite sekolah. Dilanjutkan barangkali ada satu lagi, yaitu pengawas pembina. Nah, pengawas pembina di sekolah ini tentu kita selalu berhubungan. Jika itu sudah barangkali agak meningkat lagi, kita tentu berkoordinasi dengan pihak cabang dinas ataupun pihak dinas sendiri. Itu barangkali. Mungkin ini yang terakhir Pak ya, dari 8 pertanyaan. Cukup banyak nih. Ya, cukup banyak. Lumayan. Iya.
Ya, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Dilema Etika ini Pak? Baik, terima kasih. Dari pengalaman yang pernah saya alami, tentu mengambil keputusan itu bisa saja secara cepat, tapi biasanya kalau sudah cepat tidak banyak melibatkan yang lain atau mencari akar permasalahannya, keputusan itu tidak begitu tepat. Jadi saya mengambil apa katanya makna atau dari hal-hal yang sudah pernah saya laksanakan untuk menangani kasus dilema etika ini, tentu memerlukan pengalaman dan bantuan ataupun bagian dari kawan-kawan satu katakanlah satu grup ini sekolah ini. Jadi saya dengan demikian kita menjadikan ini bukan menjadi masalah pribadi, bukan menjadi masalah kepala sekolah seorang. Artinya masalah ini adalah masalah sekolah. Jadi kan dengan demikian kita akan lebih matang, lebih siap untuk memutuskan segala sesuatu. Baik Pak, jadi tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami CGP dari Sekolah Perpustakaan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan dan atas pertanyaan. Kemudian bagi Bapak teman-teman rekan CGP, semoga tugas kita ini bisa berjalan dengan baik, sukses, dan CGP ini dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sekian dari kami, kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ibu, semoga sukses, semoga lancar CGP-nya selesai dan bisa diterapkan di sekolah yang kita cintai ini, dan barangkali bisa berbagi dengan kawan-kawan guru, bisa berbagi juga dengan kawan-kawan di luar SMA Negeri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Pak Basran, saya dari calon guru penggerak angkatan 6 akan mewawancari Bapak terkait dengan bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sebuah sekolah. Nah, keputusan itu terkait dengan dilema yang tentu ada dalam sebuah sekolah, misalnya dilema etika atau dilema moral. Tentu sepanjang Bapak menjadi kepala sekolah, banyak permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Kadang-kadang menyelesaikannya nggak harus nunggu waktu, hari itu harus selesai. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Bapak bisa jawab ya? Baik Pak, jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Masalah dilema etika dan moral ini Pak, dari anak-anak ini sebenarnya banyak Pak. Yang pertama, anak-anak ini banyak yang tidak punya bapak lagi, cuma ibu yang ada. Dan begitu juga masalah perekonomian anak-anak ini Pak, memang jauh ke bawah daripada yang lainnya. Jadi anak-anak ini berkasus berkepanjangan yang kita hadapi di waktu mengajarnya Pak, waktu di sekolah di Sumatera. Jadi anak ini ada yang tidak punya bapak dan perekonomiannya lemah. Untuk mengambil kesimpulan dari kami Pak di Sumatera, anak-anak yang macam ini diberikan oleh kami toleransi. Pertama, masalah SPP, sumbangan wajib pembangunan sekolah itu. Yang pertama, anak itu diberikan toleransi kadang-kadang sampai 5 bulan baru dia bisa bayar uang SPP-nya tadi. Itu pertama. Yang kedua, kami panggil orang tuanya Pak, sebab sudah mempunyai uang SPP 6 bulan. Jadi kami minta dengan orang tuanya itu yang perempuan, karena dia tidak punya bapak lagi, supaya orang tuanya itu mengetahui berapa masalah iuran atau SPP anak ini akan dibayar oleh dia. Minta kami mengakuinya saja Pak. Itu yang masalah dilema yang pertama. Yang kedua tadi, anak ini memang moralnya juga kurang Pak. Penyebabnya bapaknya tidak ada lagi, tinggal ibunya. Ya maklumlah Pak, ibu seluruhnya mencari kehidupan, mencari masalah akhlak anak ini memang kurang pula di situ. Jadi kita sudah maklumi Pak, kita itulah yang sebagai
kepala sekolah atau sebagai guru untuk mendidiknya supaya anak itu menjadi orang pintar dan menjadi anak itu nanti masa akan datang berguna bagi nusa bangsa dan negara agama. Nah, itu Pak, itu yang pertama. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak? Memang keputusan bentuk itulah kami berikan Pak, berikan toleransi terhadap anak. Yang kedua untuk mendidik daripada akhlak anak itu kami berprogram di sekolah itu terhadap guru-guru. Semoga Bapak Ibu guru bisa untuk mendidik anak itu segi moral, segi akhlak itu supaya anak itu nanti tamat dari SMA Karya Pak mendapatkan ijazah dan lagi nanti dia bisa untuk bekerja dimanapun dia berada. Jadi di langkah-langkah seperti tadi Pak ya, ini langkah-langkahnya sudah. Nah, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut yang Bapak sampaikan tadi? Untuk mengambil yang efektif dari anak tersebut Pak, kami memaklumi pertama dari keadaan orang tuanya, yang kedua segi ekonominya. Jadi itulah yang kami bisa petiknya tadi Pak. Jadi selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan itu apa Pak? Yang tantangan dalam mengambil dalam keputusannya yang pertama di segi orang tuanya tadi Pak, itu tantangan. Segi orang tua ini kadang-kadang dia mengakui nanti kami bayar uang SPP tanggal sekian Pak. Itu. Yang kedua kami minta tolong dengan ibu ini supaya anak ini diberikan pendidikan pula di rumah. Itu kami ini orang tuanya tidak lagi Pak, tidak efektif lagi untuk didik anak itu. Sebab anak-anak ini sudah besar Pak, bukan lagi anak-anak seperti TK SD kan. Nah, itu agak payah kami itu Pak. Jadi keputusan dari kami di sekolah, kami siap mendidik anak ini selagi anak ini masih bersekolah di SMA Karya. Nah, selama ini ada nggak jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Misalnya dijadwalkan nih minggu ini jadwal, atau misalnya spontanitas saja dalam menyelesaikan kasus? Kalau jadwal kami memang tidak tertulis oleh kami Pak, cuman kami itu memberitahukan dengan Bapak dan Ibu kalau umpamanya anak itu tidak bisa baca, tiap datang anak itu kami tentukan gurunya, tolong kamu ajar anak itu supaya bisa baca, supaya bisa dia itu menambah mata pelajaran matematika. Jadi saat itu langsung diselesaikan gitu Pak ya? Oke. Nah, sekarang ada nggak faktor-faktor yang selama ini memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema tersebut? Nah, sementara belum ada tuh Pak, Yang membantu memudahkan? belum ada tuh Pak. Nah, dari semua kasus hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan mengambil keputusan dilema etika tersebut? Untuk mengambil keputusannya seperti cara membaca anak, cara matematika terhadap anak itu bisa kami selesaikan Pak. Bisa anak itu mengerti dengan apapun yang akan disampaikan dengan anak itu. Anak itu bisa memahami seluruhnya. Baik Pak, jadi seluruh pertanyaannya sudah Bapak jawab. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga wawancara ini menambah pengetahuan saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 6. Jadi harapannya adalah tugas ini bisa diselesaikan dan memang bisa menambah perbendaharaan dari calon guru penggerak dalam menghadapi kalau kalian nanti suatu saat mereka memang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di sebuah sekolah. Jadi terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Jadi kami itu pula kehendak kami Pak, supaya Bapak itu bisa misalnya bagi yang kurang terhadap kami nanti masa akan datang akan bisa pula untuk nyambung dari kami kan. Nah, itu kalau kurang untuk misal dari sekolah bisa Bapak untuk mencarikan jalan keluarnya terhadap kami itu. Minta kami dengan Pak Yoyon semoga berhasil hendaknya. Amin. Jadi terima kasih banyak Pak. Jadi kita tutup dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.